Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Istri yang Dijadikan Cadangan. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Saila akan kembali lagi pada Prima kan, Mam? Itu tergantung dirinya dan perjuanganmu. Dia sangat terpukul dan korban di situasi ini. Prima mempererat pelukannya pada tubuh mamanya. Ucapan itu memang sangat benar. Prima akan berjuang membuat Saila kembali bersama Prima. Langkah Saila berhenti saat tangannya memegang handle pintu rumah penuh kenangan bersama suaminya. Saila kembali bukan untuk rujuk dalam artian menerima nasibnya, melainkan harus mengambil barang yang tertinggal. Laptop dan ponsel, benda yang sangat dia butuhkan. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat pertama kali dibawa ke rumah ini, dengan status baru, sebagai istri dari seorang Prima, pria mapan yang hatinya retak. Masuk, ajak Prima setelah membuka pintu utama selebar-lebarnya. Mengulurkan tangannya dan disambut gugup oleh Saila. Wanita itu mengangguk dan ikut melangkah masuk. Menatap sekeliling, Saila tersenyum tipis. Rumah itu cukup besar, terlihat rapi, dan nyaman. Barang-barang tidak mencolok dan tidak berlebihan. Cukup sederhana di kawasan Jakarta. Mas harap kamu betah di rumah baru kita. Saila mengangguk pelan. Dia pasti betah untuk tinggal tapi entah untuk hatinya. Dia hanya peran pengganti dalam pernikahan ini. Ibaratnya, pahlawan kepagian. Yap, bukan siang. Karena akad nikah terjadi saat pagi. Dia harus benar-benar membuang ego demi keharmonisan keluarga barunya. Tidak saling kenal awalnya, benar-benar membuatnya susah. Susah untuk berlagak sok kenal yang akan terlihat aneh. Tapi selalu dilakukan. Kamu tidur di ranjang, Mas tidur di sofa. Prima membuka jasnya dan menaruhnya di punggung sofa. Tubuh dan hatinya benar-benar lelah. Mas, panggilan lirih Saila masih bisa didengar oleh Prima. Pria itu menoleh menatap Saila yang sudah duduk di atas ranjang. Masih memakai pakaian bahkan aksesoris pengantin. Tangannya memukul tempat luas di sisinya. Dengan gugup dia berucap, "Mas tidur di sini." Matanya bergerak gelisah. Kamu tidak perlu memaksakan. Kita buat pembatas di tengah. Pakai guling. Potongnya pada ucapan Prima. Segera tangan mungilnya menaruh bantal guling di tengah ranjang. Makin lama, cara-cara sederhana seperti sering mengingatkan, tegur sapa, berbalasan senyum, canda tawa, kebersamaan, menumbuhkan rasa cinta dan sayang juga rasa saling membutuhkan. Di bulan keempat, mereka mulai mengutarakan perasaan masing-masing. Kamu cantik. Saila tersenyum malu. Pipinya terasa menghangat. Makan malam di taman belakang. Berdua. Di bawah langit yang banyak bertabur bintang. 2 kursi di antara satu meja. Makanan lezat. Dengan lilin tertancap di tanah. Membentuk laf. Melingkari tempat mereka duduk. Makasih. Ada yang mau Mas katakan? Silahkan. Jantung Saila berdegup kencang. Prima terlihat menarik napas dan mengembuskannya perlahan. Menatap mata Saila dengan intens. Mas cinta kamu. Mata Saila melebar. Mulutnya membulat. Raut wajahnya nampak tidak percaya. Ya, Mas cinta kamu. Saila, bolehkah namamu Mas simpan dalam hati Mas? Maukah kamu mendampingi Mas susah dan senang, sampai ajal memisahkan kita? Prima mengenggam tangan Saila yang tergeletak bebas di atas meja. Senyumnya mengembang sedangkan Saila, wanita itu blank. Saila. Lamunan Saila hilang. Dia sadar kembali dan tersenyum. Saila mau. Senyum Prima mengembang.
Cintanya berbalas. Sayla pun yakin dengan keputusannya. Dia mencintai Prima, suaminya, dan berjanji akan terus bersamanya sampai ajal memisahkan. Sayla menyeka air matanya, mencoba mengatur kembali hatinya yang hancur. Janjinya tempo dulu? Haruskah tetap ditepati walaupun kondisinya seperti ini? Mengingat kembali kebersamaan bersama Prima membuatnya luluh. Dia yakin, hatinya masih sangat-sangat mencintai Prima. Otaknya selalu memikirkan suaminya itu dan tubuhnya, menginginkan kehangatan pria tercintanya. Satu kali lagi, ucapnya mantap, mencoba membuka kesempatan. Langkahnya mantap. Dia menetapkan hati untuk menghadapi semua demi rumah tangganya utuh. Membuka pintu, Sayla langsung menuju kamarnya. Tangannya memegang handle. Senyumnya mengembang, berharap suaminya ada di dalam, sedang menunggunya. Dan kepulangannya tidak sia-sia. Pemandangan kamar membuat senyum Sayla luntur. Bahkan kesempatan keduanya raib. Rasanya tubuhnya melemas seketika. Untung, dia berpegangan pada handle pintu, membantu menopang tubuhnya. Sayla. Suara Prima terdengar bergetar. Tubuhnya seketika gemetar. Sayla, ini tidak seperti. Tidak perlu menjelaskan apapun. Mataku tidak buta. Aku hanya datang untuk mengambil barang yang tertinggal. Tidak akan mengganggu kehidupan kalian lagi. Oh, barang-barang kamu ada di gudang. Bella berucap dengan tangan yang memeluk lengan Prima. Memanasi Sayla yang sudah benar-benar panas. Makasih. Pintu itu tertutup dengan kuat. Sayla langsung berlari keluar rumah dengan isakan menyayat. Hatinya benar-benar sakit. Apa suaminya benar-benar sudah melepasnya? Bukannya kemarin bahkan tadi pagi dia masih mengejarnya? Apa itu hanya kedok? Atau suaminya sudah menyerah sebelum berjuang? Hanya segitukah perjuangan cinta suaminya? Sayla benar-benar tidak tahu pertanyaan mana yang harus terlontar atas jawaban yang dia dapatkan sore ini. Yang pasti, hati itu hancur untuk yang kesekian kalinya. Sayla, Prima ingin mengejar, tapi lengannya ditahan Bella. Mau kejar dia, Mas? Muka Bella garang. Mas, aku juga istrimu. Aku juga butuh kamu. Jangan terus fokus pada Sayla yang keinginannya sendiri untuk pergi. Bella mulai mengeluarkan unek-unek di kepalanya. Benar-benar kesal saat dicuekin hanya demi istri pengganti itu. Bella, cukup. Tolong jangan begini. Prima frustasi. Bella kekanak-kanakan. Bukannya bantu dia menyelesaikan masalah, malah memperpanjang masalah. Sayla pergi karena kita. Ulah kita. Apa salahnya jika orang saling mencintai menikah? Dia saja yang tidak menerima kenyataan. Prima mengusap kasar mukanya. Tangannya menepis tangan Bella. Menatapnya memelas. Bella, tolong. Biarkan Mas selesaikan urusan Mas dengan Sayla. Setelahnya Mas akan menceraikan aku. Iya kan? Demi istri pengganti itu, Mas tega menceraikan aku yang adalah cinta pertama Mas. Air mata Bella mengalir. Air mata ketakutan akan ditinggalkan. Bella, jangan tinggalkan aku, Mas. Aku mencintaimu. Bella masuk dalam pelukan hangat Prima. Pria itu pun membalas pelukannya. Mengelus punggung istri keduanya. Ada rasa bersalah telah menelantarkannya. Maafkan Mas. Mas benar-benar belum siap berpisah dari Sayla. Hari ini pasti dia akan sangat membenci Mas. Prima menghela napas beratnya. Menatap ruang kamarnya yang sudah berbeda. Bella telah merubah kamarnya Sayla. Mengganti tirai jendela yang awalnya berwarna biru langit. Sekarang menjadi warna pink. Begitu pula dengan spray dan terpampang berhamburan foto-foto masa pacaran Prima dan Bella di dinding. Kepala Prima semakin berdenyut. Pasti Sayla berpikir buruk akan hal ini. Prima awalnya pun kaget. Dia yang akan menegur Bella malah mendengar suara pintu terbuka dan itu adalah Sayla. Bisakah kamu mengembalikan kamar ini seperti sedia kala?
Ini kamar Mas bersama Saila. Mohon jaga privasi kami. Tangis Bella berhenti. Melepas kasar pelukan Prima dan menatapnya tajam. Saila lagi. Aku hanya berniat baik untuk merapikan kamar ini dan menempatinya. Gerutunya kesal. Prima tahu, istri keduanya pasti cemburu. Tapi hati Prima saat ini tertuju pada Saila. Harus menjaga perasaannya. Dia mau Saila kembali bersamanya. Mas mencintai Saila. Bella menatap Prima tidak percaya. 2 bulan menjalin hubungan tersembunyi dan sebulan kemudian menikah. Bella tidak pernah mendengar Prima mengucapkan kata itu. Terus padaku. Hati Bella terasa seperti ditikam pisau. Mas iya. Mas juga cinta kamu. Ucapan yang terdengar sangat menyakitkan buat Bella. Terdengar nada ragu dan mengantung. Ada apa dengan Primanya? Mas. Kembalikan nuansa kamar ini seperti sedia kala. Selain kamar ini, ada 2 kamar lagi. Kamu pilih salah satu untuk jadi kamar kita. Mas pergi dulu. Setelah memberikan kecupan hangat di kening Bella, Prima langsung keluar kamar bahkan keluar rumah. Mencari sosok Saila yang dia harap masih berada di sekitar rumah dan hasilnya, nihil. Saila lenyap. Ya Tuhan. Prima mengusap mukanya. Frustasi. Menurut lo, kalau kita pergi dari rumah, baru sehari, dan saat kita balik ke rumah itu lagi, kamar kita sudah berubah dekorasi dan ditempati seseorang. Itu kenapa? Siska. Sahabat Saila menatap intens. Fokus pada wajah Saila yang mencurigakan. Matanya merah dan sembab. Dan saat ditanya, dia kepedesan. Katanya, ada benarnya. Dikarenakan dia sedang memakan bakso beranak super pedas. Biji cabai bertebaran di kuahnya. Lo beneran kepedasan, kan? Bukan habis nangis karena putus cinta. Terkaan Siska membuat Saila menghentikan makannya. Jawab dulu Siska. Pinta Saila merengek. Dia sengaja memanggil Siska, mengajaknya ketemuan di warung bakso Mang Maman, sebagai teman curhat. Maksud lo, kayak kita nih, udah nikah, kita tinggal sama mertua yang di dalam rumah itu juga ada kakak ipar yang janda. Terus kita diusir, kamar kita langsung diambil alih sama si ipar, begitu? Saila bengong. Siska menjabarkan dengan sangat jelas. Saila tidak menyangka kalau pemikiran sahabat berkacamatanya akan seperti itu. Bahasa gue ajib, ya? Seperti terhipnotis. Saila mengangguk dan membuat Siska terkekeh. Gue baru aja habis nonton sinetron yang ceritanya mantunya teraniaya. Tapi maksud Elo kayak gitu, kan? Saila kembali mengangguk. Sama. Hanya beda status. Yang menepati kamar bukan iparnya melainkan madunya. Tandanya lo udah tidak diharapkan lagi. Atau dari awal emang berencana untuk disingkirkan. Jawaban Siska membuat Saila bungkam. Tidak diharapkan? Apa seperti itu? Kenapa? Apa sepupu lo pengen ngambil kamar lo atau barang milik lo? Siska hanya sebatas tahu Saila tinggal bersama sepupunya yang manja dan jutek. Cerita Saila selanjutnya, bukanlah konsumsi publik. Kalau iya, apa aku harus kasih dia? Jangan. Keluarga dia sudah banyak bantu aku. Terus, mungkin memberikan apa yang dia inginkan akan mengurangi balas budiku. Saila menahan sesak dadanya. Ternyata dia memang harus memikirkan semuanya. Akan sangat terlihat tidak tahu diri apabila budi baik tidak dibalas. Om dan tantenya sudah banyak membantunya. Apa dengan mundur dan menyerahkan Mas Prima, bisa untuk membalas budi pada keluarga itu? Idih, masih ada cara balas budi yang lain. Kalau barang itu kesayanganmu, pertahankan. Akan merasa sangat payah dan pantas dianggap lemah kalau kamu memberikan kebahagiaanmu untuk balas budi. Selain menyerahkan barang berhargamu, kamu bisa membayarnya dengan hal lain. Seperti, membelikan barang lain yang lebih mahal dari kepunyaanmu, atau menegurnya untuk tidak usil mengambil yang bukan miliknya. Saila terdiam. Memberikan suaminya seutuhnya buat sepupunya itu rasanya dia belum siap.
Alasannya masih sangat cinta. Mencarikan yang lebih dari suaminya adalah harta. Apa Mas Prima mau memberikan hartanya buat Bella dan hidup susah dengannya? Menegur Bella dengan cara memepet Mas Prima terus, supaya madunya itu jera. Tapi Sayla gengsi, terlanjur sakit hati. Apa yang akan dia lakukan? Sayla. Kok melamun. Sayla diam. Besok jadi keulang tahun Raka. Sayla mengangkat bahu. Pikirannya masih belum bisa diajak kompromi. Hatinya belum tenang untuk hanya sekedar jalan-jalan. Berangkat. Ya, Raka pasti nunggu lo. Siska tersenyum manis. Kenapa sih masih nolak si Raka yang kece badai? Lo itu wanita beruntung tahu tidak? Gue heran. Jangan-jangan lo. Aku suka pria Siska. Jangan pikir macam-macam. Hanya tidak ingin main hati. Karena hatiku sudah ada pemiliknya. Sambung Sayla dalam hati. Bagaimana dia mau menerima cinta Raka, sedangkan hatinya sudah ditempati oleh Prima. Serah. Siska hanya menatap nyerah menghasut sahabatnya itu untuk merasakan rasanya pacaran dengan pangeran kampus. Hanya itu. Dan rasanya sangat amat susah. Mam, Sayla belum pulang. Prima ke rumah mamanya. Belum? Kenapa? Prima langsung menjatuhkan diri di sisi Larah yang duduk di sofa, dan menaruh kepalanya di pundak mamanya itu. Perhatian Larah dan Della langsung tertuju pada Prima. Mengabaikan televisi yang menampilan film kucing dan tikus sedang kejar-kejaran. Kenapa, Mas? Della bertanya. Prima terdengar menghela napas beratnya. Sayla pulang. Dan sekarang dia sedang salah paham. Della dan Larah bertatapan dan mengerutkan kening. Maksudnya? Della kembali bertanya. Saat Sayla masuk kamar, dia terlihat kecewa saat melihat kamarnya sudah berubah. Prima menjeda. Bella merubah kamar Sayla. Apa? Larah kaget dengan mata membulat. Tangan Bella harus dipatahkan. Larah marah dan berdiri. Mam, tangan Prima memegang pergelangan tangan mamanya. Prima sudah bilang sama Bella. Keterlaluan dia. Larah kembali duduk. Napasnya memburu membuat dadanya naik turun. Maafin Bella, Mam. Tidak. Dengan begitu, Sayla akan ilfel dan semakin menjauhimu. Baru sehari Sayla pergi dari rumah itu dan madumu sudah merubah kamarnya bahkan menempatinya? Benar-benar berniat menyingkirkan Sayla. Larah sangat emosi. Bella mungkin tidak berniat begitu. Mam, hanya ingin beberes. Bella Prima. Oh. Larah berdiri, menatap Prima dengan tajam. Karena cinta kamu melupakan akal sehat. Wanita baik tidak akan masuk kamar orang lain, apalagi merubahnya. Kamar itu privasi. Ngerti? Larah berjalan ke arah kamar. Sebelum masuk kamar, dia menoleh ke kanan. Tinggalkan Sayla kalau kamu sepemikiran dengan wanita rubah itu. Setelahnya, Larah masuk kamar. Prima menggeleng kuat. Dia tidak mau berpisah dari Sayla. Tapi Bella pun tadi hanya membersihkan kamar itu dan sudah disuruh mengembalikan seperti awal lagi. Harusnya aman. Nyatanya, rumit. Rasanya kepalanya mau pecah. Pilihan hanya dua, Mas. Ditinggalkan atau meninggalkan. Della juga beranjak pergi. Ucapan Della sama persis apa yang pernah Sayla ucapkan. Dia tidak sanggup menjalani dua pilihan itu. Prima mondar-mandir di depan kamar Sayla sambil sesekali melihat jam di pergelangan tangannya. Kamu di mana, sayang? Prima semakin frustasi. Sudah jam 8 malam. Sayla belum juga muncul dan ada informasi. Prima panik. Sangat adalah jawabannya. Dia menghempaskan tubuhnya kasar di sofa yang sudah disiapkan. Sofa panjang dengan bantal dan selimut untuk tidurnya sebelum dibolehkan masuk ke kamar Sayla. Assalamualaikum. Suara Sayla membuat Prima langsung bangkit dari duduknya.
Jantungnya berdetak menggila dengan tersenyum manis. Dia, makhluk ciptaan Tuhan yang dicintainya sudah datang. Waalaikumsalam. Dari mana sayang? Kok baru pulang? Tanya Larah. Saila menyalami tangan Pras dan Larah, kemudian mengulurkan tangannya untuk disalami Della. Iya. Kak Saila dari mana sih? Saila tersenyum. Tadi ketemu teman, Pah, Mam, Del. Temannya cewek apa cowok? Cewek. Ya udah, Saila ke atas ya, capek. Tidak menunggu anggukan, Saila langsung melenggang pergi, menginjak tiap anak tangga dengan cepat. Langkahnya berhenti, jantungnya berdetak kencang dan matanya membulat. Sosok yang dihindari kini bertatapan dan berhadapan dengannya. Saila melangkah lagi, mengabaikan panggilan bahkan mencoba merasa bahwa tidak ada siapapun. Tangannya dengan cepat merogoh kunci kamar. Saila, beri Mas waktu untuk bicara. Saila masih diam. Hatinya dongkol saat tangannya tidak juga mendapati kunci yang dicari. Saila, tolong. Pinta Prima tepat di belakang Saila. Saila menghela napas beratnya. Tangannya sudah memegang kunci. Menatap ke depan. Terdiam sesaat memikirkan haruskah memberinya waktu? Takutnya yang akan dia dengar bisa membuatnya sakit lagi. Mas mohon. 5 detik. 1. Saila, jangan begini. 2. Mas frustasi. Mas. 3. Biarkan Mas ngomong dulu. 4. Saila. Prima menarik napas. Mas cinta sama kamu. Mas mau kamu. Mas. 5. Saila segera membuka pintu dan masuk. Meninggalkan Prima yang mematung tapi hatinya sedikit lega. Ucapan dari hati sudah terucap dan senang karena Saila mau mendengarnya. Prima berdiri di depan pintu, menyandarkan keningnya dan memejamkan mata. Kembali sama Mas. Sayang. Tolong. Maaf. Mas salah. Kamu keluar. Pukul Mas. Maki. Marahin Mas atau bunuh Mas sekalipun. Mas rela asal kamu kembali sama Mas. Bodoh. Saila mencibir sembari menyeka air matanya. Ucapan suaminya tadi benar-benar membuatnya dilema. Ingin rasanya membuka pintu, memeluk tubuh rapuh yang sangat dirindukannya itu. Tapi bayangan pengkhianatan terus terbayang. Saila belum bisa mengontrol hatinya. Umpatan itu untuk ucapan Prima barusan. Dia menyuruh Saila keluar untuk membunuhnya asal setelahnya mereka kembali bersama. Kalau Prima mati, Saila akan bersama siapa? Saila, Mas sayang kamu. Aku juga sayang, Mas. Lirihnya. Tapi kita tidak bisa bersama. Sambungnya juga dengan suara lirih. Sudah dipikirkan baik-baik. Tetap pada status istri tapi Saila harus mandiri. Dia tahu posisinya. Walaupun Prima mencintainya dan ingin kembali rujuk, masih ada penghalang yang akan memisahkan mereka. Si Madu. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Saila tidak mau jatuh untuk yang kedua kalinya. Halo. Saila yang masih berdiri di depan pintu, menempelkan telinganya, menguping pembicaraan Prima yang sepertinya sedang menelpon. Mas lagi di rumah Mama. Iya, seperti yang Mas bilang. Mas akan terus berusaha membujuk Saila dan membawanya pulang. Prima menghela napas beratnya. Mas menginap. Bella jangan berbuat hal aneh. Bella. Nada suara Prima menaik dan terdengar panik. Saila yang menguping ikut mengernyit. Setelahnya, mendengar langkah Prima yang menjauh. Rasanya hati Saila sakit saat suaminya meninggalkannya demi madunya. Perlahan, Saila berjalan ke arah ranjang, menjatuhkan dirinya dan ingin cepat terlelap, agar rasa sakit hatinya menjeda. Cemburu itu membuatnya menderita. Kak, ketukan pintu dan panggilan Della membuat mata Saila yang tadinya tertutup, kini terbuka. Berjalan mendekati pintu dan membukanya.
Terlihat Della, Pras dan Larah berdiri menatapnya. Kamu baik, sayang. Sayla mengangguk. Sayla baik, Mam. Jeda, sebelum Mas Prima memilih pergi setelah mendapat telepon dari Mbak Bella. Ucapan lirih itu membuat pertahanan air mata Sayla hancur. Buliran kristal berjatuhan. Larah maju dan memeluk menantunya itu. Kamu yang sabar. Mama tidak tahu harus apa sekarang. Semua Mama serahkan sama kamu. Iya kan, Pah? Pras mengangguk. Tangannya ikut mengelus punggung Sayla yang bergetar. Menyerahlah kalau memang tidak sanggup. Jangan memaksakan diri karena kami. Kami sudah memutuskan, memberikan hak penuh ke kamu atas keputusan ini. Pras menghela napas beratnya. Salah saat itu mereka merengek pada menantunya. Awalnya, sangat tidak terima Sayla bercerai dengan anaknya. Tapi melihat penderitaan yang wanita cantik itu dapatkan, satu-satunya jalan adalah perpisahan. Sayla tersenyum. Benar-benar bahagia. Kedua mertuanya sangat mendukungnya dalam setiap langkah. Apapun keputusan yang kamu ambil, walaupun itu perpisahan, kamu tetap akan menjadi kesayangan kami. Larah merasa Sayla semakin memeluknya erat setelah ucapannya. Menurut kalian, Sayla harus gimana? Terdengar isakan yang menyentuh. Sayla melepas pelukan dan menatap 3 orang di hadapannya bergantian. Larah menyeka air mata Sayla. Jujur, Mama ingin kamu kuat dan tetap menjadi bagian Prima. Mama tidak mau kehilangan kamu. Mama terlanjur sayang sama kamu. Larah ikut menangis. Pedih benar menantunya itu. Kalau Sayla menyerah, tanyanya kembali. Jika dia telah sampai titik jenuh kesabaran, menyerah adalah jalan satu-satunya daripada mati batin sia-sia. Untuk apa bertahan dengan kesakitan? Papa lebih suka kamu membalas perlakuan suamimu dengan halus tapi berkesan. Perpisahan akan membuat kalian semakin sakit hati. Papa yakin kalian itu saling mencintai dan percayalah, jodoh pasti bersatu. Dan, jodoh Mas Prima adalah Mbak Bella. Itu kenyataan. Cinta pertama memang sangat berharga. Sayla tersenyum masam, kembali menyeka air matanya. Mas Prima terlihat berbeda. Semua menatap Della. Ya. Dulu saat ditinggal Mbak Bella, Mas tidak sefrustasi ini. Jadi, bisa dipastikan cinta Mas Prima lebih besar pada kakak. Suasana hening, hanyut pada pikiran mereka masing-masing. Kenyataan memang seperti apa yang dikatakan Della. Haruskah Sayla tersenyum? Dulu Prima hanya berusaha tenang dan mengubur kepahitan percintaannya. Beda dengan sekarang, yang terus mengejar Sayla. Dan Sayla harus kembali tersenyum masam. Dulu, Primanya hanya dalam waktu 4 bulan bisa melupakan sepupunya, si cinta pertama dan beralih mencintainya. Melupakan dia pasti hanya butuh waktu 1 bulan. Ah tidak. Seminggu juga pasti sudah terlupakan karena di sisi suaminya ada sosok yang pas untuknya. Pengganti telah digantikan. Miris. Sayla masuk dulu. Pikirkan baik-baik, sayang. Larah memegang tangan Sayla, menarik napas dan mengembuskan perlahan. Pikir menggunakan hati. Sayla mengangguk. Setelah Larah melepas tangan Sayla, Pras maju mengecup kening menantunya. Semua ada di tanganmu. Papa yakin kamu kuat dan Papa harap ya. Kamu harus menentukan pilihanmu tanpa rasa berat pada kami. Kami mendukungmu. Setelahnya, mereka bertiga menuju kamar masing-masing. Menyisahkan Sayla yang mematung dengan buliran kristal yang semakin deras. Dia harus apa? Bagaimana? Haruskah? Pah. Larah langsung memeluk Pras dengan erat. Menumpahkan air mata deras yang sejak tadi ditahan. Larah takut. Kehisterisan tangisnya akan membuat Sayla semakin terpuruk. Kasihan Sayla. Pras membelai punggung istrinya, mengusapnya lembut. Menantu kita kuat, Mam. Sayla itu masih lemah, labil, Pah. Dia masih sangat muda. Yang ada di otaknya hanya pikiran singkat.
Mama takut dia nekat cerai apalagi bunuh diri karena frustasi. Pikiran Lara membuat dada Pras merasa sesak. Itu juga yang ditakutkan. Biar bagaimanapun, Saila adalah pahlawan bagi nama baik keluarganya dan mereka sudah sangat menyayanginya karena sifat baiknya. Apa papa harus memberi pelajaran pada Prima? Mam? Jangan. Lara melepas pelukan. Mulai sekarang, jangan beri suara apapun pada dia. Tidak hujatan apalagi saran. Dia harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Pras mengangguk setuju. Benar juga ucapan istrinya. Dengan begitu, Prima akan benar-benar merasa kalau dia salah. Bella membuka mata dan tersenyum. Di sisinya sudah ada suaminya yang berbaring terlentang dengan mata menatap langit-langit kamar yang bercat abu-abu. Mas, suaranya serak. Kamu sudah bangun. Prima menoleh, mendapati senyuman Bella dan anggukannya. Bella berbaring miring, menumpangkan tangan kanannya di atas perut Prima, membenamkan wajahnya pada ceruk leher suaminya. Membaui tubuh Prima yang beraroma maskulin, libido Bella naik, mengecup leher putih itu dengan gerakan erotis. Bel, teguran Prima terabaikan. Bella. Prima langsung duduk. Wajahnya tertekuk antara kesal dan merasa bersalah. Mas. Bella merasa tidak percaya. Dia ditolak. Kenapa, Mas? Apa karena wanita itu? Suara Bella meninggi. Ikut duduk dan menatap tajam Prima. Bella. Prima menatap Bella. Terlihat mata madunya itu mulai berkaca-kaca. Maaf, pikiran Mas masih terbagi. Mas tidak akan fokus dan nanti kamu akan kecewa. Otak Prima masih penuh oleh Saila, dan tidak ada celah untuk memikirkan gaya dalam bercinta. Tapi kamu istriku. Aku tahu itu. Prima menangkup wajah Bella, menatapnya sayang. Kedua jempolnya mengusap air matanya. Saat ini Mas tidak bisa. Maaf. Kecupan di kening dan setelahnya beranjak pergi yang sebelumnya melirik jam tangannya. Jam 6:30. Biasanya, jam segini Saila sudah membangunkannya untuk sarapan. Tapi Bella. Prima merindukan Saila yang perhatian padanya. Mau kemana? Mas harus menemui Saila. Memberikan apa yang menjadi haknya. Prima mengambil kunci mobil di atas nakas. Tanpa mandi, dia memutuskan kembali ke rumah orang tuanya dengan tentengan tas kerjanya. Saila terus. Ah, sialan. Bella berteriak histeris. Dia melempar bantal ke segala arah, mengacak rambutnya dan membuatnya seperti orang gila. Sialan kamu, Saila. Sarapan pagi di keluarga Pras sangat nikmat. Mata sembab Saila tertutupi polesan make up natural. Hanya terlihat sedikit sembab. Berangkat bareng aku ya, Kak? Boleh. Saila tersenyum. Bersyukur Della memberinya tumpangan. Uang pegangannya, hasil menjual kalung pemberian tantenya, yang mulai menipis bisa sedikit lagi bertahan. Oh ya, Mam, Pah, nanti kayaknya Saila pulangnya agak malam lagi deh. Kenapa? Tanya Lara menghentikan kunyahan nasi goreng buatan Saila. Mau ke acara ulang tahun teman. Mau pakai supir papa? Biar pulangnya tidak bingung. Tawar Pras. Saila menggeleng. Nanti mungkin diantar teman. Acara makan kembali hikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ikut makan yuk? Masakan Kak Saila ternyata enak. Tawar Della saat melihat kakak kandungnya datang. Wajah Prima berbinar. Pria berusia 26 tahun itu memang sangat rindu masakan sang istri. Segeralah dia duduk di kursi kosong di sisi Saila dan menyendok nasi goreng dengan porsi banyak. Memakannya dengan lahap seperti orang yang seminggu tidak makan. Tapi ada benarnya. Madalahnya dengan Saila membuat nafsu makannya berkurang. Masih tetap enak. Ucapnya. Haruskah Saila bahagia? Atau mengejek suaminya sekarang? Tidak dua-duanya.
Saila menaruh sendok, mengelap mulut dengan tisu dan pamit. Saila sudah. Mam, Pah. Saila berangkat dulu. Segera berdiri. Prima yang tahu istrinya itu akan menghindar lagi, segera memegang pergelangan tangannya. Mas antar. Tidak perlu. Saila menepis tangan Prima dan berjalan pergi. Setelah meneguk air mineral, Prima mengejar Saila dengan tangan yang menenteng tas kerjanya. Saila. Prima kembali mencekal tangannya. Apa? Saila menepis lagi tangan Prima dan berbalik, menatap tajam suaminya yang terlihat sangat berantakan. Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan, Mas. Mas hanya mau antar ini. Menyodorkan tasnya pada Saila yang malah ditatap istrinya dengan kepala yang sedikit miring. Ini hak kamu. Ini laptop, ponsel, kartu ATM dan perhiasan milikmu. Ambil. Saila menggeleng pelan. Senyum masam muncul. Barang yang sudah dipindahkan sengan seenak jidat dalam gudang. Sekarang mau dikasihkan? Apa Saila serendah itu? Hak Saila adalah kebebasan. Jadi Saila bebaskan menolak itu? Saila tidak serendah yang Mas dan istri Mas pikirkan. Barang dari gudang mau dikasih ke Saila. Hello, Saila bisa kerja dan membeli yang baru. Tidak butuh sama yang bekas. Apalagi dari gudang. Ucapan Saila penuh penekanan. Jelas, kan? Saila pamit. Wanita itu berputar dan kembali melangkah keluar rumah. Membiarkan Prima yang mematung di tempat. Hatinya berdenyut dan rasanya sakit. Sikap Saila melukai hatinya. Menunduk, melihat tasnya. Kenyataan bahwa barang-barang ini bukan diambilnya dari gudang tapi dari ruang kerjanya. Prima tahu, perkataan Bella tempo lalu pasti membuatnya semakin ilfel pada Prima. Tolong jangan berubah, sayang. Lirih Prima parau. Saila berjalan lesu di trotoar. Sebenarnya ini sudah hampir terlambat. Hanya semangatnya hilang seketika setelah kejadian tadi. Hatinya kembali sakit lagi-lagi berucap keras dan kasar pada suaminya. Tapi dia tidak ingin direndahkan seperti itu. Saila duduk di pinggir trotoar. Mengabaikan kendaraan yang lalu lalang dan mata pejalan kaki yang melihatnya. Duduk bersila dan menunduk. Mengatur napasnya dan menetralisir sakit hatinya. Dia bingung, kala berjauhan, rindu menggebu yang terjadi. Tapi jika bertemu atau bertatap muka, rasanya dia ingin meledak, mencaci maki dan membunuh suaminya. Dia belum bisa mengontrol emosi dan belum pantas bertemu dengan Bella ataupun Prima. Takutnya akan ada adu mulut bahkan pertumpahan darah. Matanya melebar setelah melihat benda yang jatuh di pangkuannya. Kertas yang adalah uang 1.000 terlipat. Diambilnya dan segeralah dia mendongak. Melotot menatap dia yang malah tersenyum manis padanya. Ini kerjaan sampingan lo selain ngampus. Kekehan terdengar di akhir kalimatnya membuat Saila berdiri. Mata lo. Saila mengerjap dan terlihat imut. Pria di hadapannya semakin tertawa. Raka sialan. Umpatan Saila sekaligus melempar uang ke muka Raka. Mengerucutkan bibirnya. Kesal. Kamu kira aku pengemis? Raka mengangguk masih dengan tertawa. Raka. Saila kesal dan segera menghujani Raka dengan tinjunya di bagian lengan. Raka tidak menolak. Malah tawanya semakin menggila. Dasar. Setelah puas melampiaskan kekesalannya terhadap Raka, Saila menatap wajah pria tampan itu. Kamu kok di sini? Tadinya lewat, tapi lihat pengemis baru, jadi. Raka. Saila meninju sekali lagi lengan Raka. Yap, oke. Gue tadi hanya lewat. Tidak sengaja lihat lo. Lo ngapain di sini? Tidak biasanya jam segini lo masih berkeliaran di jalanan. Saila menunduk. Awalnya Raka membuatnya lupa akan masalah beratnya dan pria itu pula yang mengingatkan kembali. Menghela napas. Saila hanya bisa menggeleng. Sekali lagi, masalahnya bukan konsumsi publik. Yakin? Saila mengangguk. Oh, oke. Mau nebeng.
Tawarnya yang membuat Saila lagi-lagi menggeleng. Niat buat kuliah untuk hari ini tidak ada. Dia ingin menenangkan diri. Pergi ke tempat ramai. Ataupun sunyi asal bisa membuatnya lupa masalahnya. Ceritanya mau bolos. Wanita bersuami itu mengangguk. Ikutan boleh. Mata mereka berdua beradu. Boleh dong. Boleh. Asal kamu bawa aku ke tempat yang bisa membuat aku melupakan masalahku. Saila butuh hiburan. Siap. Hati Raka berbunga. Untuk pertama kalinya wanita indah itu menyetujui ajakannya. Raka tidak mau menyia-nyiakan waktu. Segera menyodorkan helmnya pada Saila. Saat tangan kecil itu akan memegang, tangan kekar mengambil alih tangan Saila dan menariknya. Mata Saila membulat. Melihat siapa pelakunya yang memperlakukannya seperti seekor sapi. Mas Prima. Orang itu adalah Prima. Suaminya. Langkahnya sangat lebar membuat kaki mungil Saila susah payah menyamai. Menoleh ke belakang, melihat Raka yang mematung melihatnya. Mas lepas. Berontak Saila yang diabaikan. Saila tidak enak hati sama Raka dan kesal pada suaminya itu. Mas, lepas. Saila menepis tangan Prima. Dan berhasil. Dia menatap suaminya dengan nyalang dan yang ditatap raut wajahnya mengeras. Siapa dia? Saila menaikkan alis matanya sebelah. Dia. Menunjuk Raka yang masih di tempatnya. Saila tersenyum dan kembali menatap Prima. Muka suaminya itu merah padam. Rahangnya mengeras dan matanya tajam mengintimidasi. Namanya Raka. Dia siapa kamu? Saila menyilang kedua tangannya di depan dada. Bukan urusan Mas. Jelas urusan Mas. Mas suami kamu. Mas. Sudah berjanji untuk melepas tanggung jawab atas aku. Ingat. Saila tersenyum miring. Jangan urusin aku apalagi ikut campur dalam urusanku. Mas Prima yang terhormat. Urusin istri baru kamu saja. Permisi. Saila melangkah meninggalan Prima, tapi pria itu menghentikan istrinya. Mas cemburu kamu sama pria lain. Cemburu. Saila menoleh ke kanan, senyumnya samar. Bagaimana rasaku saat mengetahui Mas selingkuh di belakangku, dan menikah diam-diam? Egois kamu Mas. Jadi aku hanya harus memikirkan perasaanmu saja dan kamu malas tahu dengan perasaanku. Gitu? Kalau itu maumu, aku angkat tangan. Saila. Prima berjalan dan berhenti di hadapan Saila. Menatap sayang dan penuh penyesalan. Saila membalas tatapannya dengan tajam yang berkaca-kaca. Mas. Memegang kedua tangan Saila dan tidak ditolak. Mas salah. Mas sadar betul itu. Tapi Mas sangat mencintai kamu. Apa bisa kita rujuk dan memulai lagi? Saila menggeleng. Ibaratnya kertas yang sudah dicoret dengan tinta. Jika dihapus pun akan ada bekasnya. Tidak akan bersih seperti semua. Begitu juga hatiku, Mas. Mas harus bagaimana? Saila? Harus bagaimana membuatmu kembali sama Mas? Prima frustasi. Dia menunduk dan kembali mendongak dengan buliran air mata yang mengalir di pipi. Rasanya Saila tidak tega. Tapi, tepati janji. Mas, kalau bisa, Saila melepas tautan tangan mereka. Lupakan aku. Saila melangkah pergi. Prima mematung. Setelah kejadian itu aku diantar ke bakso langganan aku dan Siska. Sementara Siska menungguku di sana sendiri. Ada masalah apa sih? Kayaknya akhir-akhir ini lo itu melow banget. Melamun, muka sedih. Mata sembab sampai mata panda. Gue sahabat Loloh ya? Bukan pajangan. Cerita sama gua apa yang terjadi. Siapa tahu, gue bisa bantu kasih solusi. Siska menatap sahabatnya yang menikmati bakso super pedas di tempat langganannya. Mereka berdua bolos. Kediaman Saila membuat Siska makin penasaran. Lo sebenarnya kenapa? Setan pohon mana yang masuk dalam tubuh lo? Saila tersenyum tipis.
Sahabatnya itu bisa saja menghiburnya. Niatnya bolos itu ada dua. Pertama, pasti tidak akan fokus sama pelajaran. Yang kedua, menghindari Raka dari pertanyaannya tentang kejadian tadi pagi. Say, kalau suami kamu nikah lagi tanpa konfirmasi dan setelah ketahuan dia malah tidak mau pisah dan ngejar-ngejar kamu terus, reaksi kamu gimana? Siska menautkan alis matanya. Suami selingkuh bisa jadi dia tidak puas sama kita atau dia emang mata keranjang atau lagi ada faktor tertentu. Walaupun merasa aneh, Siska tetap menjawab. Sayla terdiam. Tidak puas? Dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan kata puas selalu keluar dari mulut suaminya setelah mereka merajut kasih. Mengingat itu, pipi Sayla memanas. Mata keranjang? Bukanlah tipe seorang prima. Dan ada faktor lain? Sayla mungkin harus menyelidiki. Kalau gini ceritanya, kan dulu pas mau nikah, tuh cowok ditinggal lari sama pacarnya, calon istrinya gitu. Dan ada sepupunya yang menggantikan. 4 bulan kemudian, mereka berdua saling mencintai, hidup bahagia dan harmonis. Tapi 5 bulan kemudian, tanpa diduga itu pacar si laki kembali, mereka selingkuh dan menikah, hingga istrinya tahu. Biadab. Sayla kaget saat Siska mengeprak meja. SIS. Keluhnya sembari mengusap dadanya. Kok sialan itu mantan pacarnya? Tuh cowok juga gila. Pengganti istri itu cantik nggak? Sayla tersenyum samar. Cantik. Memuji dirinya sendiri. Tapi, ini sebenarnya kisah siapa sih? Sayla. Suara familiar itu membuat Sayla menoleh. Mendapati wajah prima yang semakin kacau, penampilannya pun berantakan. Say, siapa? Siska bertanya dengan alis terangkat satu. Mematap prima dengan penuh tanya. Supir aku. Sayla berdiri dan keluar warung tenda Mang Maman. Prima mengikutinya, mengabaikan nyeri ulu hati karena kata, sopir. Sayla. Apalagi sih, Mas? Sayla lelah. Prima seperti hantu yang mengikutinya kemanapun dan membuatnya kesal dan ngeri. Apalagi? Sayla berjalan menjauhi tenda. Mending Mas urus aja Mbak Bella. Mereka kini berhadapan. Mas mau kamu? Aku tidak mau Mas. Prima diam. Sekali lagi hatinya hancur. Mulut istrinya sekarang bagaikan jeruk nipis yang menetesi luka terbukanya. Matanya tajam bagai sebilah pisau dan sikapnya dingin bagai es batu. Sifatnya liar. Prima terpukul telah membuat istri lembutnya menjadi seperti ini. Sayla. Kalau Mas kayak gini terus, Sayla mau pisah. Mata Prima membulat. Bukan ini hasil yang diinginkan. Sayla merasa muak dengan Prima yang terkesan memaksa padahal dia yang salah. Tidak. Mas, Sayla sudah memberikan semua untuk Mas. Sayla tidak suruh Mas menceraikan Bella. Mas bebas dan Sayla mau Mas memberikan Sayla juga kebebasan seperti janji Mas. Nada bicara Sayla meninggi dan terdengar tegas. Bisa mati Mas tanpamu. Bohong. Mas Adam Mbak Bella. Jaga dia. Rawat dia dan bahagiakan dia. Jangan pernah menyakitinya seperti apa yang Mas lakukan padaku. Aku ikhlas Mas bahagia dengan cinta Mas dan biarkan aku memilih jalanku. Dengan pria tadi. Sayla tersenyum masam. Iya. Ucapnya terpaksa. Entah, hanya itu rasanya agar suaminya melepaskannya. Berdiam pada bayang-bayang pengkhianatan sangat menyakitkan Sayla. Dia harus kuat dan tegar dan mengambil langkah tegas. Jangan ganggu aku. Jangan pedulikan aku. Apa kamu juga tidak akan peduli lagi sama Mas? Ya. Walaupun Mas sakit atau bahkan mati. Yah, walaupun sakit bahkan. Suara Sayla tercekat. Matanya membulat. Perih hatinya saat suaminya tersenyum manis padanya. Ingatlah bahwa Mas sayang kamu. Cinta kamu dan ingin kamu. Prima berjalan mundur dan berbalik, meninggalkan Sayla tanpa menoleh lagi.
Saila menatapnya dengan tatapan kesedihan mendalam. Semua sudah berakhir. Beneran nih lo nggak jadi ke ulang tahun Raka? Saila mengangguk. Dia masih berbaring miring di ranjang empuk milik Siska. Pulang ke rumah dengan suasana hati kacau dan penampilan yang pasti menimbulkan banyak pertanyaan. Saila memutuskan untuk nginap di rumah Siska. Raka pasti mengharap banget kedatangan lo. Siska sedang memoles make up di wajahnya. Saila duduk. Mana bisa aku pergi dengan penampilan kayak gini? Nangis membuat matanya bengkak. Lo sih, nangis pakai lama segala. Kalau kamu ada di posisiku gimana? Menatap Siska yang juga menatapnya lewat pantulan cermin. Gue balik rumah, bermesraan lagi sama suami gue. Bikin panas pelakor dan tertawa saat pelakor mencak-mencak apalagi mati berdiri. Siska sudah tahu permasalahan Prima. Setelah kepergian Prima, melihat Saila menangis sesungguhkan membuatnya menghampiri. Sebelum dia tanya, Saila sudah berucap, "Itu suamiku." Dan benar-benar membuat Siska syok. Suami? Kapan sahabatnya itu menikah? Kok? Sambil sesungguhkan, Saila mencurahkan isi hatinya. Semuanya. Siska menghela napas berat. Prinsip lo malah buat semua jadi kacau. Madu Elo bakalan senang di atas penderitaan lo. Mas Prima cinta dia. Saila menatap ke depan. Tembok bercat pink dengan stiker Hello Kitty yang besar. Dia juga cinta lo. Bisalah lo kendalikan semuanya. Saila menggeleng. Mengendalikan apa? Aku tidak suka di Madu. Suruh dia pilih. Kamu atau dia. Gampang kan? Saila tersenyum. Dia milih aku. Tapi nikahi dia. Lucu. Ada udang di balik batu. Siska berbalik. Mungkin ada faktor lain. Faktornya itu cinta. Kalau tidak cinta, tidak ada perselingkuhan, pernikahan dan pengkhianatan seperti ini. Air mata Saila kembali mengalir. Pengen mati aja. Lupain suami lo. Ada Raka. Aku bukan gadis. Janda lebih menggoda. Siska dilempar bantal oleh Saila. Ya udah, menurut lo baik. Gue dukung. Dan mungkin keputusan lo ada benernya. Tapi, kalau lo masih cinta, mending turunin ego. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Saila hanya diam, meresapi perkataan Siska. Cinta memang masih ada, tapi bayang-bayang pengkhianatan benar-benar menyesakkan dada. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Sepertinya aku harus mencari kesibukan untuk membunuh jenuh. Bella membuka mata. Tersenyum manis mata itu langsung melihat suaminya berada di sisinya. Berbalik, memeluk tubuh suaminya yang masih berbalut kemeja hitam lusuh yang belum juga diganti dari 3 hari yang lalu. Wanginya tetap segar. Tapi, Mas, Bella langsung duduk, memegang kening dan leher suaminya bergantian dan merasa hal yang sama. Panas, suaminya demam. Mas. Saila. Gerakan Bella berhenti saat mulut suaminya malah mengucapkan nama orang lain, bukan dirinya. Hatinya sakit. Tidak lama, peluh keringat membanjiri tubuh Prima dengan suhu badan yang semakin panas. Dari mulutnya terus menyebutkan nama Saila. Saila dan Saila. Wanita yang sangat dicintainya. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya. Jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.